Anda Ustaz Yasir dan juga Ustaz Yusuf dan juga seluruh para alim ulama, guru-guru kita yang berhadir pada saat ini. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur mereka, Allah sehatkan badan mereka, Allah lancarkan segala urusan mereka sehingga mereka selalu bisa membimbing kita untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, keluarga sabarataan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa tidak putus-putusnya melimpahkan karunia-Nya, rahmatnya, nikmatnya, hidayahnya, taufiknya kepada kita semua. Sampai pada malam hari ini, alhamdulillah, Allah masih panjangkan umur kita dan sehatkan badan kita sehingga kita bisa berhadir dan mengamalkan amalan dari mulai awal majlis sampai sekarang ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah, disehatkan badan oleh Allah, dihindarkan dari segala macam penyakit, dijauhkan dari segala macam bala, dan diistiqamahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepadanya sampai meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selalu tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, zuriat, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti perjuangan beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, menjaga syariat-syariat beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kami mohon izin, kami ini alhamdulillah mengadakan safari dakwah, biasanya keliling dengan acara seperti yang kita lakukan tadi, dan ini adalah safari dakwah yang ketiga dari Majelis Ta'lim Al-Hurriyah dan juga dari Pondok Pesantren Sa'adatud Darain di Ampukung, Kalua. Setiap setengah bulan sekali, yaitu malam Rabu, kami biasa pindah-pindah mengadakan acara seperti ini. Alhamdulillah, kebetulan malam hari ini bertempat di Masjid Pian ini. Mudah-mudahan sebagaimana turunnya derasnya turun hujan pada saat ini, Allah cucurkan rahmat, ketenangan, sakinah kepada kita semua, bertambah berkah kita, keluarga kita, kampung kita. Amin ya rabbal alamin. Manusia ini terdiri daripada dua, yaitu jasmani dan rohani, atau bahasa lainnya jasad dengan roh. Yalah. Jadi ada dua bagian, ada jasad, ada roh. Seperti mana jasad ini berasal daripada tanah, seperti yang banyak Allah firmankan di dalam Al-Quran, maka jasad ini dia makanannya semuanya dari tanah. Jasad ini berkembang dan dia memerlukan makanan, makanannya itu semuanya daripada tanah. Yalah. Kemudian yang kedua adalah roh atau rohani. Maka roh ini berasal dari mana? Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya mengenai roh yang ada di dalam jasad setiap manusia. Maka Allah menjawab, roh itu adalah rahasia Tuhan atau rahasia Allah Subhanahu wa taala. Bahasa lainnya, tidak ada yang mengetahui hakikat roh itu kecuali Allah. Roh itu berasal daripada Allah, kemudian makanannya pun berasal juga daripada Allah.
Seperti mana jasad kita ini apabila kada dimakani, maka dia akan melemah. Melemah, gering orangnya, sakit jadinya jasad kita nih. Maka amun sudah jasad nih garing, sakit, napa haji nang dimakan kada nyaman ya lah. Orang garing tuh tawari ha. Hendaka durian, hendak, hendaka bingka kada hendak. Jangankan nang garing benar, nang sedikit ya ada. Nah pangarannya nih sariawan ke jurang tuh ya lah. Itu asa kada nyaman lagi bawa makan. Sakit aja tuh nang jasad tadi, nang di lidah aja sakit garing. Kayak itu sudah, kayak itu juga roh di dalam awak kita. Dan kita ini manusia, kita hidup lebih panjang kehidupan kita itu dengan roh kita, bukan dengan jasad kita. Mulai di alam arwah, yalah, kemudian di alam rahim, di alam dunia lalu kita memakai jasad ini, karena di dalam kubur. Nah, kemudian nanti di alam akhirat sampai nanti surga ataupun neraka, ini adalah perjalanan roh. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan dah makanan rohnya. Nang kita mulai maghrib tadi, sebelum maghrib kita baca waqiah, kemudian baca ratibul haddad, sembahyang maghrib, kemudian imbah maghrib kita sembahyang 6 rakaat. Kemudian setelah itu kita isi dengan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita sembahyang isya berjamaah, ditambah lagi nanti sembahyang sunat setelah isya. Nah, baik tadi yang sudah sembahyang, biasanya kami imbah majelis sembahyangan. Berapa rakaat? Cukupakan jadi, sempurnakan jadi 4 rakaat. Ujar Rasulullah, barang siapa yang setelah isya berjamaah, kemudian dia sebelum keluar dari masjid sembahyang 4 rakaat, maka pahalanya sama dengan beribadah di malam Lailatul Qadar. Amunnya 2 rakaat belum dapat lagi fadilah ini. Bilahnya 4 rakaat manggaunya, maka dapat pahala seperti mana beribadah di malam Lailatul Qadar. 6 rakaat imbah maghrib, apalagi kita ini sudah berumur 50 tahun dah umur ya lah, ataupun 60 tahun dah umur, artinya tuh 1 mat aja lagi. Nah, itu jangan sampai ditinggalkan beramalan 6 rakaat imbah sembahyang maghrib. Nah, ujar Nabi, barang siapa man shalla ba'dal maghrib 6 rakaat, barang siapa nang sembahyang imbah maghrib jumlahnya 6 rakaat. Di dalam hadis itu umum, sembahyang sunat ba'diyah tabuat juga. Kita tadi sembahyang taubat 2 rakaat, sembahyang hajat 2 rakaat, tabuat juga jadi 6 rakaat jumlahnya. Atau hendak sembahyang tasbih kah? Yalah, gantiannya tadi jadi 6 rakaat juga. Atau sembahyang mutlak yang lain, jadikan 6 rakaat, maka dapat pahala ujar Nabi, faka'an nama abadallah tintai asyarata sanah. Orang itu mendapatkan pahala beribadah 12 tahun. Setiap imbah maghrib pian sembahyang itu, maka sama dan beribadah 12 tahun. Tiap hari 12 tahun beribadah sampai kita meninggal dunia beribadah seperti itu, maka kita akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar, yang banyak nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nganarnya makanan rohani. Kita isi ulang majelis ta'lim nih, mendengarkan firman Allah, mendengarkan hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Pada malam hari ini kita menyambung belajar tafsir. Ini semuanya adalah makanan rohani. Ujar guru kita di Yaman, ujar sidin untuk orang umum, orang awam nih. Nang kita nih kada memondok, nang kita nih kada bisa membaca kitab seorang. Itu paling sedikit setiap minggu tuh ada 2 kali hadir majelis. Nang kita nih pada dengar tuh 2 kali paling sedikit. Nah, itu paling minimal jersidin, supaya rohani kita nih terisi, supaya rohani kita nih jangan sampai lemah, jangan sampai garing. Yalah, ini berbeda bila rohani kita ini sehat. Nang kayak orang sehat, dijulungi makanan apa aja, yalah memakan. Amunnya rohani kita sehat,
maka beda. Sembahyang kita pun beda, tahajud kita beda, doha kita beda, baca Al-Quran kita beda. Orang-orang dahulu ketika rohani mereka sehat, Al-Habib Syekh Abdurrahman As-Segaf itu ditarim, Sidin itu Masya Allah, kalau baca Al-Quran setiap hari itu wiritan Sidin 8 kali hatam, 8 kali hatam setiap hari baca Quran. Jadi amunnya rohani tadi sudah sehat, maka nyaman rasanya baca Quran tuh, nyaman rasanya. Hanya saja ada santri dikirim ke sudah hafal Quran, kemudian mengambil sanad lawan guru kita di negara. Jarsidin harus 40 kali hatam hanya diberi sanad, dan itu bahafal 40 kali hatam baca. Sampainya menyelesaikannya 35 hari aja. 15 per hari pertama 1 kali hatam, hari kedua 1 kali hatam, sampai 15 hari, artinya 2 minggu terakhir itu inya membaca 2 kali hatam sehari. Artinya lain kisah-kisah orang dahulu aja. Orang wahini kan juga ketika rohaninya sehat, Allah beri kelezatan baca Al-Quran. 2 kali sehari hatam, istiqamah tuh sampai 15 hari. Nah seperti itu. Nah, karena sujud kita pun belain. Ketika rohani kita sehat, sujud kita lain, baca Al-Quran kita lain. Nah, nyaman sujud tuh, nyaman tahajud menangis di hadapan Allah tuh nyaman rasanya. Nah itu ketika itu mulai Allah Subhanahu Wa Taala berikan hakikat daripada ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kenikmatan tersebut sebelum kita meninggal dunia, seperti mana Allah berikan kepada orang-orang dahulu. Amin ya rabbal alamin. Kita menyambung pengajian kita pada malam hari ini hanya membahas 1 ayat Al-Quran. Itu sambungannya adalah ayat kedua daripada surah Al-Fatihah. Bunyinya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, yang pertama kita pelajari dari ayat ini adalah bacaannya. Wajib membacanya sesuai dengan tajwidnya. Apalagi ini berkaitan dengan surah Al-Fatihah, ini wajib kita baca setiap rakaat ketika sembahyang. Amun salah bacaannya, nang alhamdulillahirabbil alamin nih, tak salah hurufnya, tak salah bacaannya, maka kada sah juga sembahyang kita. Nah, napa nang rancak salah? Nang rancak salah itu pertama, membaca alhamdulillah itu taka ha. Kayak apa bacaannya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ha andaknya tuh di tengah tenggorokan, ha andaknya di bawah. Tak ke bawah sini sedikit. Nah, kalau berubah suaranya jadi al-ha. Nah, ketika jadi al-ha maka berubah huruf, maka kada sah juga jadinya Al-Fatihahnya. Minum dulu. Atau biasanya haknya itu tak ganti lawan kha, alhamdulillah. Jasidin belajar dan dilajari jasidin, kadang awal juga jasidin pasti alhamdulillahirabbil alamin. Ada karaknya sedikit. Nah karak yang ini membuat kada sah juga. Jadi itu diperhatikan, bujurakan bacaannya al-ha. Nah, hanyar biasanya nang tak salah juga di nyambat ainnya, Rabbil alamin. Sidin baca pakai Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Pakai a, kada pakai a. Tanpa huruf juga, hurufnya tuh salah aja juga. Nah, itu membuat Fatihahnya tadi kada sah, sehingga kada sah juga jadinya sembahyangnya. Belajar kita, yalah belajar. Amun yang lebih tersembunyi daripada itu, nah dalam ilmu tajwid, Rabbil alamin.
Jadi lam itu mempunyai sifat ngarannya tawassut. Sifat huruf tawassut itu ada 5. Ujar Ibnu Jazari, lin Umar, lam, nun, ain, mim, ra. Nah, lalu membacanya kayak apa? Nang salah biasanya membacanya Rabbila bunyinya. Rabbila. Jadi belum lagi memberikan sifat pada lam, sudah pindah ke ain. Jadi bunyinya Rabbila, Rabbila alamin. Nang bujur, berikan dulu sifatnya. Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Rabbil alamin. Nah, itu yang lebih tersembunyinya. Intinya yaitu kita belajar kayak Al-Fatihah tadi. Jangan supan kita. Anu aja Tuhan ada umur. Iyalah. Supan belajar. Ada, jangan supan. Jadi yang dituntut kepada kita ini, kita disuruh belajar. Ada bisa atau kadanya ngarannya sudah tuha, iyalah. Kada bisa lagi. Kada kalau menyambet ya pasti alha, tapi sudah belajar maka itu dimaafkan. Nah, nang salah itu sudah salah, kada mau belajar. Yang mana yang belajarnya? Ada Ustaz Yusuf, ada Ustaz Yasir, ada lagi nang pasti-pasti dangarakan bang Fatihah ulun. Jadi kita orang awam nih kada usaha nang 30 jusan kita. Yalah, mun kawan 30 jusan tuh alhamdulillah. Cuman nang wajibnya yaitu Al-Fatihah mulai bismillah sampai waladhdallin itu kita bujurakan sesuai dengan bacaannya. Nah, ini dari segi tajwidnya. Kemudian kita masuk daripada maknanya. Alhamdu artinya segala pujian. Lillahi hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Rabbil alamin, Rabbi adalah pemilik, al-alamin yaitu masiwallah. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala dikatakan alamin. Maka Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabbul alamin, pemilik semesta alam. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa kaitannya setelah bismillah lalu alhamdulillah? Nah, setelah kita mempelajari dalam pelajaran yang lalu, Ar-Rahman itu sifat Allah yang Maha Pengasih. Di antara maknanya Rahman Rahim itu, Rahman Allah pengasih di dunia kepada siapa saja umum. Pada orang beriman, orang tidak beriman, orang nang taat, nang kada taat, orang nang sumbahyang, orang nang kada sumbahyang. Allah itu Maha Pengasih kepada mereka semuanya. Pengasihnya apa? Sama rata. Diberikan oleh Allah 2 mata, kemudian 2 tangan, alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain, ada lisan, ada 2 bibir yang indah, ada 2 telinga. Allah Maha Adil. Yalah, kalau misalnya ini nang orang ini kada beriman, jar Allah beri sautingnya matanya. Ada ya kalau orang ini kada beriman, sabalah aja betisnya. Ada. Itu adil, Allah Maha Pengasih. Selain nikmat yang ada dalam diri kita, yang di luar pulang. Nikmat harta, nikmat anak, nikmat dunia, bahkan orang-orang yang di luar Islam diberikan oleh Allah kenikmatan dunia lebih banyak daripada kita. Dari sifat Allah Rahman tadi pengasih. Yang kedua, Rahim, sifat Allah penyayang. Nah, ini khusus hanya kepada orang beriman saja. Nah, yang kita sembahyang maghrib tadi itu ta'aluk dengan ada kaitan dengan sifat Rahim. Jakanya Allah kada sayang lawan kita, kada di sini pang kita diletakkan oleh Allah. Jakanya Allah kada sayang kepada kita, tidak diberikan dalam hati kita kalimat la ilaha illallah. Jakanya Allah kada sayang lawan kita, Allah tidak menggerakkan hati kita untuk sembahyang, untuk mengaji, untuk hadir majelis seperti ini.
Allah gerakkan hati kita, Allah gerakkan anggota tubuh kita, ini karena sifat rahimnya Allah Subhanahu wa taala untuk menyayangi kita nanti di akhirat. Maka atas dasar dua-duanya ini, baik itu nikmat duniawiyah yang kita rasakan ataupun nikmat akhirat yang kita rasakan, dua-duanya kita yakin itu berasal daripada Allah. Maka yang berhak untuk dipuji itu siapa? Allah saja. Nah, bukan diri kita. Sehingga kita mengucapkan alhamdulillah. Nikmat ini nih semuanya datang daripada Allah. Imbah kita makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Bangun guring kita nikmat, alhamdulillahilladzi ahyana. WC kita, keluar kita, alhamdulillahilladzi adhaba. Nah, dan seterusnya. Semuanya nikmat, itu nikmat dunia. Imbah kita sembahyang pulang, kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Imbah kita berzikir, alhamdulillah. Allah yang menggerakkan hati. Imbah kita bersedekah, yalah, alhamdulillah. Allah menggerakkan hati kita bersedekah. Kemudian imbah kita baca Al-Quran, alhamdulillah. Apapun itu, baik itu keindahan yang kita lihat, ataupun kebaikan yang kita lakukan atau orang lain yang melakukannya, pada hakikatnya yang berhak untuk dipuji itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, lalu kita sering mengucapkan alhamdulillah. Nah, kemudian alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah itu adalah pemilik semesta alam, termasuk yang memiliki diri kita ini, yang memiliki anak kita, yang memiliki istri kita, yang memiliki harta kita, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujar Rasulullah, ya bena Adam, hai anak Adam. Anak Adam ini, manusia ini sering mengatakan mali, hartaku, ya, ini sepeda motorku, ini anakku, ini biniku, ini lakiku, ini rumahku, ini kendaraanku, ini mobilku, ini tanahku. Yalah, anak Adam, manusia sering mengatakan itu, ujar baginda Nabi Muhammad SAW. Padahal kalau kita mulikakan, jangankan kita memiliki yang lain itu, diri kita pun dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jakanya kita nih memiliki diri kita seorang, kita nang mengatur, kada hendak kita garing, kada hendak kita tajak paku, yalah, kada hendak kita tagalincir, kada hendak kita tajuramba, kada hendak kita ditabrak ataupun yang lain sebagainya. Tetapi karena harta diri kita sendiri, bukan kita yang memiliki, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita yakin bahwasanya semua apa yang kita miliki ini adalah titipan dan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apapun yang terjadi, maka kita selalu mengucapkan alhamdulillah. Nah, orang menitip lawan kita, diambil orang sedikit, diambil orang pulang, ampun orang, iyalah. Maka kita pulihkan alhamdulillah. Sehingga apapun ujar ulama, aktivitas kita mulailah dengan bismillah, akhirilah dengan alhamdulillah. Seperti yang kita baca di dalam Ratibul Haddad tadi, bismillah, walhamdulillah, wal khair, wasyar, bimasyiatillah. Amalakan naik lagi gitu. Bismillah, walhamdulillah, wal khair, wasyar, bimasyiatillah. Napakah gawian kita nih? Yalah. Awali dengan bismillah. Tulak bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Hendak berdagang, bismillah. Hendak kawin,
bismillah. Hendak pokoknya apa aja yang dikerjakan bertawakal kepada Allah, bismillah. Nah, ada usaha nang pina macam-macam. Betakun ke sini, iyalah. Anak kawin betakun dulu. Nah, kayak apa nih jah, cocok kah kada kah? Nah, itu gara-gara betakun nih, iyalah. Jadinya, nah, apakah jawabannya? Nah, apalagi betakunnya tadi lawan dukun. Kejasidin kada cocok jah ngaran ikam lawan gini jah. Kada jadi bakal kawinan. Iyalah, bedagang pulang. Kada mengawali dengan bismillah, tapi betakun. Napa nih cocok kah kada aja. Hitungakan bang je. Iyalah, hitungakan kada cocok kada jadi pulang. Bilanya kita hendak melakukan sesuatu, kita bayakin. Bertawakal kepada Allah. Pertama kita musyawarah. Kemudian istikharah. Nang ketiga tawakal ala Allah. Kaina hasilnya itu akhiri dengan alhamdulillah. Akhirnya tuh dua aja. Bisa jadi baik untuk kita sesuai artinya dengan kehendak kita. Bisa jadi kada sesuai lawan kehendak kita. Dua aja. Ujar sidin tadi wal khair wasyarr bimasyiatillah. Kebaikan, keburukan, hasilnya nih, maka itu semua adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yakinin tuh. Nah, maka kita bila setiap sesuatu tadi kita ucapkan alhamdulillah, yakin ini daripada Allah, nah, maka kita itu dijadikan sebagai hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila orang tuh sudah memandang seperti itu, bersyukurnya napa aja alhamdulillah. Hujan alhamdulillah. Ya kada hujan alhamdulillah. Ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hujan ini turun kehendak kita kah? Kada, kehendak Allah. Alhamdulillah ya Allah. Kadang-kadang terjadi sesuai kehendak kita, kadang-kadang tidak sesuai dengan kehendak kita. Semuanya orang beriman dia mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kemudian di sini ada bacaan ataupun pujian alhamdulillah. Pujian yang mana sifatnya datang daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membaca pujian ini satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan menulis baginya kataballahu lahu biha alfa hasanah, 1000 kebaikan. Kita baca pujian ini satu kali, maka Allah akan memberikan 1000 kebaikan. Wa rafa'a lahu biha alfa darajah, dan Allah akan mengangkat derajat kita 1000 derajat. Wa wakkala bihi 70 alfa malakin yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Dan Allah akan mengirimkan, mewakilkan kepadanya, kepada orang yang membaca itu 70 alfa malakin, 70.000 malaikat untuk memintakan ampun kepadanya sampai hari kiamat. Nah, ya, ini pujiannya, bunyi sigatnya. Jadi bila kita baca satu kali, maka kita diberikan 1000 kebaikan. 1000 derajat diangkat oleh Allah, kemudian 70.000 malaikat akan memintakan ampun kepada kita sampai hari kiamat. Nah, mungkin ada yang sudah mengamalkan ataupun yang hanya suah mendengar. Nah, ini hadisnya dikeluarkan oleh Imam Tabrani dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, barang siapa yang membaca. 4 kalimatnya. Yang pertama, jadi 4 bunyi pujiannya. Pertama, alhamdulillahilladzi tawadha'a kullu syai'in li'azamatihi. Yang pertama, alhamdulillahilladzi tawadha'a kullu syai'in li'azamatihi. Nah, yang kedua, walhamdulillahilladzi dzalla kullu syai'in li'izzatihi. Nah, dua. Yang ketiga,
Alhamdulillahilladzi khada'a kullu syai'in limulkihi. Yang keempat, alhamdulillahilladzi istaslama kullu syai'in liqudratihi. Nah, 4 puting kalimatnya. Kayaknya kita catatakan. Nah, yang hendak mengamalkan ini umum ajalah membacanya. Boleh di siang hari, boleh di malam hari, ataupun biasanya guru kita atau di antara wirid kita itu dibaca di malam hari imba isya. Alhamdulillahilladzi tawadha'a kullu syai'in li'azamatihi. Walhamdulillahilladzi dhalla kullu syai'in li'izzatihi. Alhamdulillahilladzi khada'a kullu syai'in limulkihi. Alhamdulillahilladzi istaslama kullu syai'in liqudratihi. Nah, artinya segala puji bagi Allah yang mana segala sesuatu itu tunduk dengan kebesarannya. Segala puji bagi Allah yang mana sesuatu itu akan terhina dengan kemuliaannya. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana segala sesuatu itu tunduk di bawah kerajaannya. Nah, walhamdulillahilladzi istaslama kullu syai'in liqudratihi, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana segala sesuatu itu berserah dengan kudrat dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi di antara makna daripada alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Nah, maka bagaimana kita mengamalkan ayat ini, selalu memuji Allah, dan selalu bersyukur kepada Allah. Orang yang bersyukur, maka janji dalam Al-Quran ada 3. Yang pertama, Allah tidak mengazabnya. Yang kedua, Allah tidak akan mencabut nikmat daripada seseorang itu. Yang ketiga, Allah akan menambahkan nikmat kepada orang itu. 3 janji dalam Al-Quran di dalam bersyukur ini. Jadi selalu ucapkan alhamdulillah, bersyukur dia terus. Pertama ayatnya, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Itu di akhir juz berapa? Di akhir juz 5. Pas di akhir juz 5. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengazab kalian, menurunkan bala kepada kalian selama kalian bersyukur. Kemudian Allah tidak mencabut nikmat, tidak merubah nikmat pada diri seseorang apabila dia masih bersyukur. Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin. Seperti demikian ujar Allah, Allah tidak akan merubah suatu nikmat yang Allah berikan kepada seseorang sampai orang itu sendiri merubah nikmat itu dengan meninggalkan syukur. Kemudian yang ketiga, la in syakartum la azidannakum. Nah, orang tu je penyembah yang bersyukur sidin, banyak bersedekah, tapi sidin kena kebakaran. Garing, asalnya orangnya lamak berkurus sidin gara-gara garing tuh. Yalah, tapi kelihatan sidin orangnya penyembah yang banyak bersyukur, bersedekah banyak. Itu lain bala lah. Itu lain bala. Itu lain azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila orangnya bersyukur seperti itu, Allah sayang kepada sidin. Mungkin harta sidin itu hendak dibersihkan oleh Allah. Nang awak sidin ini nah, ada nang subhatnya. Yalah, maka dibersihkan oleh Allah, kayak itu di dalam hadis. Ada ujar Nabi, orang tu lamak awaknya. Yalah, mbak itu Allah berikan garing. Garing orangnya sampai kurus. Mbah itu disehatkan lagi oleh Allah, lamak pulang sidin. Maka lamak nang kedua ini kada sama lamak yang pertama. Dengan sakit itu Allah sudah bersihkan daripada daging-daging ataupun darah nang haram ataupun darah nang syubhat. Dibersihkan oleh Allah karena Allah sayang lawan sidin. Kemudian bila sidin umur sidin panjang, Allah gantikan
daging yang lebih bersih daripada daging sebelumnya. Jadi lamak yang kedua itu, yang imbah sihat itu adalah lamak yang murni halal, dicintai oleh Allah. Kayak itu juga orang yang dicintai hartanya oleh Allah, sidin bersyukur, sidin ketujuh bersedekah, tapi kebakaran sekalinya, gudang sidin kebakaran, iyalah, toko sidin kebakaran, harta sidin, masya Allah, banyak yang hilang kadang-kadang. Itu Allah cinta lawan sidin, Allah suka lawan sidin. Mungkin ada yang sedikit misalnya yang syubhat kah, yang kurang bagus kah, Allah menginginkan sidin tadi karena dicintai oleh Allah, badan sidin halal, murni, kemudian lagi harta sidin kan ada sedikit terbuat yang syubhat pun, maka Allah bersihkan dengan cara seperti itu tadi. Kemudian setelah itu, setelah kebakaran itu, setelah kejadian kemalingan itu, Allah berikan lagi harta kepada sidin, hartanya lebih halal, lebih bersih daripada sebelumnya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ini selalu hamba yang bersyukur kepada Allah, yang selalu mengucapkan alhamdulillah dalam keadaan apapun, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan lapang, dalam keadaan syiddah, dalam keadaan apapun, dijadikan kita selalu hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerti, paham bahwasanya apa yang terjadi kepada kita, anak kita, harta kita, apapun itu semuanya datang daripada Allah, dan Allah berikan dalam hati kita menerima dengan lapang dada, dengan qanaah, dengan ridha, dengan apa yang diberikan oleh Allah. Bisa lisan kita mengucapkan alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.